Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas mengenai definisi dan sifat fungsi kuadrat. Kita mulai dari definisi dari fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat merupakan pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, dan c merupakan bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Nah, x dan x kuadrat di sini merupakan suatu variabel. A-nya adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah suatu konstanta. Untuk contoh yang pertama, y sama dengan x kuadrat min 2x min 3, maka nilai a, b, dan c nya bisa kita tentukan. Ingat bahwa nilai a adalah koefisien dari x kuadrat yaitu 1, b koefisien dari x negatif 2, dan c adalah konstanta yaitu negatif 3. Yang kedua, fx, jadi fungsi kuadrat bisa ditulis y sama dengan maupun fx sama dengan. Nah, contoh yang kedua, fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4, maka nilai a-nya tadi adalah koefisien dari x kuadrat yaitu negatif 1, b-nya karena di sini tidak ada, jadi b-nya sama dengan 0 dan c-nya adalah 4. Suatu grafik fungsi kuadrat pada bidang kartesius berbentuk suatu parabola. Selanjutnya kita akan mengenal sifat-sifat fungsi kuadrat. Nanti dibedakan menjadi dua, dan berdasarkan nilai A dan berdasarkan nilai diskriminannya. Nah, berdasarkan nilai A ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika nilai A nya lebih dari 0 atau A nya positif. A tadi adalah koefisien dari x kuadrat ya. Jadi kalau koefisien dari x kuadratnya adalah positif, maka sudah dipastikan bahwa grafik parabolanya akan terbuka ke atas. Dan yang kedua, jika nilai A nya kurang dari 0 atau negatif, maka grafik parabola akan terbuka ke bawah. Selanjutnya kita juga bisa melihatnya berdasarkan nilai diskriminan atau D. Nah, masih ingat ya rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ada tiga kemungkinan. Yang pertama, jika nilai D-nya lebih dari 0, maka parabolanya akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi kalau D-nya lebih dari 0 akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Yang kedua, jika nilai D-nya sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X di satu titik yaitu titik X, 0. Dan kemungkinan yang ketiga, jika nilai D-nya kurang dari 0, maka parabola tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Ilustrasinya bisa kita lihat untuk tiga gambar yang di atas ini adalah ketika nilai A atau koefisien dari X kuadratnya nilainya positif atau A lebih dari 0. Nah, kalau A-nya lebih dari 0, berarti kurvanya membuka ke atas atau kurvanya tersenyum seperti ini. Nah, berdasarkan nilai D-nya D lebih dari 0. Tadi apa? D lebih dari 0 memotong sumbu X nih ya. Memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. D-nya sama dengan 0, maka kurvanya akan menyinggung sumbu X di satu titik yaitu X, 0. Dan yang ketiga, jika nilai D-nya kurang dari 0, maka kurva tersebut tidak memotong maupun tidak menyinggung sumbu X. Jadi letaknya di atas sumbu X. Kita perhatikan untuk A kurang dari 0 atau nilai A nya negatif. Kalau nilai A nya negatif, maka kurva akan menghadap ke bawah. Kurvanya akan cemberut. Ini sama D-nya, kalau D lebih dari 0 maka akan memotong sumbu X di dua titik. D sama dengan 0, maka kurva akan menyinggung sumbu X, dan D kurang dari 0 kurva tidak memotong maupun menyinggung sumbu X.
Selanjutnya, bagaimana penerapannya pada soal? Kita lihat contoh 1. Suatu fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 2x ditambah 4p menyinggung sumbu x, tentukan nilai p. Nah, di sini soalnya jelas ya, menyinggung sumbu x. Berarti kalau menyinggung sumbu x kita harus ingat syarat p-nya. D-nya harus sama dengan 0. Nah, dari soal y sama dengan x kuadrat min 2x ditambah 4p, ini kita tentukan nilai a nya 1, b nya min 2, dan c nya 4p. Selanjutnya, syarat bahwa suatu fungsi kuadrat menyinggung sumbu x tadi kan d sama dengan 0. Nah, d nya adalah b kuadrat min 4ac. Nah, kita ganti b nya dengan negatif 2 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali 4, b sama dengan 0. Nah, kita peroleh 4 dikurangi 16, b sama dengan 0. Nah, negatif 16p sama dengan negatif 4, maka p nya sama dengan negatif 4 dibagi dengan koefisien dari p, yaitu negatif 16. Kita peroleh p nya sama dengan 1/4. Nah, itu ya. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang kedua. Suatu fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat ditambah 8x ditambah 2p memotong sumbu x di 2 titik, tentukan nilai p-nya. Nah, di sini soalnya meminta bahwa menyatakan bahwa fungsi kuadratnya memotong sumbu x, berarti nilai d-nya bagaimana? Nilai d-nya lebih dari 0. A nya 1, b nya 8, dan c nya 2p. D nya lebih dari 0, maka b kuadrat dikurangi 4ac lebih dari 0. Nah, b nya kita ganti 8 dikuadratkan hasilnya 64 dikurangi 4 dikali 1 dikali 2p dikurangi 8, p lebih dari 0. Maka 64 ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka yang semula positif akan menjadi negatif. Min 8, negatif 8p lebih dari negatif 64. Karena koefisien dari p nya di sini adalah bilangan negatif, maka kedua ruas kita bagi dengan bilangan negatif, yaitu negatif 8. Negatif 8p dibagi negatif 8 hasilnya adalah p. Ya, p. Negatif 64 dibagi negatif 8 hasilnya 8. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya akan berubah. Ingat ya, materi pertidaksamaan di kelas 10. Jika kedua ruas ini kita suatu pertidaksamaan dibagi dengan bilangan negatif, maka akan mengubah tanda pertidaksamaannya. Nah, ini berubah. Yang semula tandanya adalah lebih dari, maka akan berubah menjadi kurang dari. P kurang dari 8. Nah, demikian untuk hari ini. Silahkan latihan soalnya dikerjakan di buku catatan matematika. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.